Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pembelajaran pada hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk absen pembelajaran pada hari ini sudah saya letakkan linknya pada Google Classroom. Silakan Ananda untuk mengisi absen tersebut. Materi kita masih dalam kompetensi dasar 3, di mana Ananda minggu lalu sudah belajar tentang pengertian dari twinning, masking, dan motion grid. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning, masking, dan motion grid serta simbol. Nah, untuk hari ini, Ananda akan mempraktekkannya cara dari membuat animasi berdasarkan teknik yang sudah dipelajari minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu di mana melalui video pembelajaran yang akan saya tayangkan nanti, di mana Ananda diharapkan dapat memahami teknik twinning, masking, motion grid, dan simbol dengan benar. Kemudian, Ananda membuat teknik twinning, masking, motion grid, dan simbol dengan tepat. Berikut video pembelajaran membuat animasi dengan menggunakan teknik-teknik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah animasi twinning, masking, dan tombol. Tombol di sini kita akan menggunakan button. Button atau tombol yang akan dipergunakan untuk melingkan frame by frame. Tujuan akhir dari pembuatan video ini yaitu Anda semua harus membuat sebuah tugas yang sesuai dengan video yang saya buat berikut. Klik action script 2, tick 0. Pada layar kerja ini kita ganti tagnya berwarna hijau. Kemudian layar 1 kita ganti menjadi menu utama. Kita kasih teks di sini menu dengan warna color putih, size-nya 96. Kita pergi ke frame 5, klik kanan pada frame 5, insert keyframe. Frame 5, menunya berada pada layar kerja di tengah. Pada frame 1, kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian kita kasih twinning, klik kanan, klik classic twin. Nah, pada frame ke-5, kita buat sebuah ini data. Kita ganti size 45. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita buat sebuah teks lagi. Sekolah. Kemudian sini teks zip. Sedikit. Nah, ini layar menu utama udah selesai. Kemudian kita tambah lagi satu layar, yaitu layar biodata. Nah, layar biodata ini kita mulai pada frame ke-6. Klik kanan, insert blank keyframe. Ini tuliskan biodata. Di data di sini kita tuliskan nama, ini size-nya bisa kita kecil. Size-nya menjadi 50. Kemudian kita kasih tempat tanggal lahir.
tambah lagi satu teks alamat, jenis ini, agama. Ini kita buat back, terusnya kita kecilkan. Next, ini kita biodata ini akan kita buat sebuah masking. Jangan lupa pada layar biodata, pada frame ke-15 kita klik insert keyframe. Pastikan tambah lagi satu layer, nama layarnya masking. Pastikan pada frame ke-6 klik kanan insert blank keyframe. Ini kita tambahkan sebuah rectangle tool berwarna merah. Kemudian pada frame ke-15 insert keyframe, framenya digeser ke sebelah kanan. Kemudian pada frame ke-6 masking, klik kanan create classic twin, maka dia bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian pada layar masking kita klik kanan, kita pilih max, kita coba jalankan Ctrl Enter. Ya, masking sudah berhasil. Maskingnya kita maxnya kita remove dulu. Kemudian pada biodata klik kanan, kita duplicate layer, maka terdapat copy and duplicate-nya. Pada biodata copy kita ganti warnanya menjadi biru. Kita jalankan. Jangan lupa pada masking klik kanan max. Oke, coba kita jalankan Ctrl Enter. Oke, selanjutnya kita akan buat layar kepala, tambah lagi satu layar. Ganti namanya ke kita mulai pada frame ke-16. Pada frame ke-16 kita klik kanan insert blank keyframe, ambil sebuah teks, kita tuliskan SMK teksnya berwarna putih, size-nya 30, kita ambil di free transform,
kita perkecil karena akan kita buat sebuah twinning dari kecil menjadi besar. Kemudian pada frame ke-25 klik kanan insert keyframe. Maka teks yang di sini kita perbesar. Pada frame ke-16 klik kanan, kita klik create classic twin. Tambah lagi satu layar. Sini layarnya 11 mm. Kita mulai pada frame ke-26. Klik kanan insert blank keyframe. Untuk bisa melihat frame sebelumnya, teks atau objek yang kita buat sebelumnya, bisa kita gunakan di sini onion skin. Sehingga nampak bayangannya objek sebelumnya. Di sini kita tuliskan sebuah teks. Teksnya frame by frame. Teksnya ini yang 45, kemudian tambah lagi, kemudian klik kanan pada frame ke-27 insert blank keyframe karena kita akan membuat sebuah frame by frame teks itu pada frame 28 blank keyframe. Lagi satu frame insert blank keyframe, tambah lagi satu teksnya M. Nah, sejajarkan. Kemudian pada layar sekolah kita tambah framenya 35, itu insert frame. Kemudian pada layar 11 mm kita tambah juga framenya ke 35, insert frame. Pada frame ke 30 klik kanan insert blank keyframe, tuliskan di sini 11 mm. Frame 35 pada layar 11 mm, klik kanan insert frame. Sekarang kita buat sebuah layar, nama layar. Sini kasih layarnya multi. Kemudian pada frame ke-30 klik kanan insert blank frame. Tuliskan di sini multi. Geser ke sebelah kiri. Kemudian pada frame ke-35 insert keyframe, posisikan dia di sini. Kemudian pada frame ke-30 klik kanan create classic twin. Tambah lagi satu layar, di sini kita klik layar media. Kita mulai pada frame ke-30 klik kanan insert blank keyframe. Tuliskan media, geser ke sebelah kanan. Kemudian pada frame ke-35 klik kanan insert keyframe, posisikan di sini, kita sejajarkan. Kemudian pada frame ke-30 klik kanan create classic twin. Oke, coba kita jalankan, Ctrl Enter.
di sini dia masih berjalan terus-menerus. Sekarang kita memberhentikan setiap objek pada setiap frame-nya. Pada frame ke-35 kita tambah sebuah teks. Kemudian menu, sip. Kita pergi ke menu utama. Pada frame ke-5, kita klik kanan, kita kasih action script stop. Stop, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Ini berfungsi supaya dia berhenti pada frame ke-5. Tanda dia sudah diberi stop, maka di setiap frame dia akan ditandai dengan huruf A kecil. Setiap frame ke-15, Ctrl V, stop, Ctrl V, stop. Kemudian lanjut pada frame ke-35, diberi stop. Kita coba jalankan di Ctrl Enter. Nah, maka dia akan stuck berhenti pada frame ke-5 tadi, hanya sampai frame 0. Kita kembali lagi pada frame ke-5. Pada frame ke-5, perhatikan di sini ada onion skin-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu supaya kita fokus pada setiap layar menunya. Sekarang kita mulai memberi tombol untuk pada exit, klik kanan, ambil convert to symbol. Kita ganti di sini namanya exit 1. Pilih tipenya button, registration tengah-tengah, oke. Kemudian pada biodata klik kanan, pilih convert to symbol. Di sini kita kasih biodata, yaitu berupa simbol atau button, oke. Sekolah juga kita kasih sekolah button. Pada menu biodata kita harus tahu codingnya bahwa biodata ini dia menuju ke link frame ke-6. Ini perhatikan, link frame ke-6. Ini dia biodata. Maka kita buat pada button biodata ini, kita klik kanan, kita klik kanan, pilih action, dan di sini on, buka kurung, pilih reliase, tutup kurung, buka kurung kurawal, start, go, to, end, A besar, B besar, buka kurung, tujuannya pada frame ke-6, tulis 6, tutup kurung. Kemudian kita close saja. Sekolah juga demikian. Yang biodata tadi bisa kita copy, Ctrl C. Untuk sekolah kita harus tahu tujuan sekolah ini, layar sekolah ini berada pada frame berapa. Di sini dia berada pada frame ke-16. Hingga pada action script sekolah, yang tadi paste, dia berada pada frame ke-16. Pada frame ke-16.
Oke, ini dia. Jadi ketika kita jalankan, kita klik biodata, maka dia akan link ke frame biodata. Kemudian ketika kita klik sekolah, maka dia akan link ke frame sekolah. Z ini kita akan memberi yaitu on buka kurung reliase tutup kurung buka kurung kurawal fs common buka kurung with tanda petik 2 with tutup petik tutup kurung titik koma. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke thread biodata. Pada frame biodata back kita kasih suatu simbol back 1 button. Oke, nextnya suatu simbol next 2. Oke, pada back 1 klik kanan, klik option. Oke, tadi rilis go to and play. Back ini tujuannya kemana? Dia akan kembali kepada frame ke 5. Artinya jika kita klik back pada biodata, maka dia akan kembali pada frame menu utama pada frame ke 5. Kemudian next lagi. Oke, kita lihat dulu nextnya ini ke sekolah ini berada pada frame ke 16. Dan next pada frame ke 16. Oke, selanjutnya perhatikan backnya kita kasih button back 2, menunya menu, kemudian exit simbol button S2. Back berarti dia akan back pada biodata pada frame ke 6. Biodata pada frame ke 6 on release go to and play 6. Jadi dia akan kembali ke frame ke 6 ke frame biodata. Kemudian menu klik kanan dan di on release go to and play. Menu ini berada pada frame 1. Jadi ketika kita klik menu, dia kembali ke frame 1. Exit semua scriptnya kurung tutup kurung tutup kurung biasa tutup kurung buka kurung enter fs common kurung petik 2 tutup petik 2 kurung titik koma. Oke, kita jalankan kontrol enter. Oke, ketika kita klik biodata, dia nge-link ke isi biodata. Kemudian kita next, dia akan ke menu sekolah. Kemudian ketika kita back, dia kembali ke biodata kembali. Ketika kita back, dia kembali ke menu utama. Kita klik sekolah, maka dia link ke sekolah.
Nah, kita klik menu, dia link sini, kita klik exit. Exit di sini dia belum berfungsi karena kita belum save dalam bentuk SWF. Selanjutnya kita akan memberi efek di setiap tombol. Exit ini kita kasih efek dengan cara kita double klik pada exit. Pada exit kita double klik sehingga dia berada pada halaman scan 1, exit 1 pada tombol exit 1. Nah, di sini ada up, over, down, hit. Pada over, klik kanan, kita ambil insert keyframe. Maka panah layar merahnya berganti ke over, kemudian size-nya kita besar dari ukuran semula. Kemudian kita klik scan 1 untuk kembali ke halaman awal. Itu sampai untuk setiap kita buat begitu untuk setiap tombol. Fungsi dari kita memberi efek ini adalah, jadi ketika kita klik tombolnya, maka arah kursornya ke arah exit, maka dia akan membesar. Selain kita memberi efek memperbesar dan memperkecil, bisa juga kita ganti warnanya. Kemudian warna biodata ini bisa kita ganti menjadi warna biru. Jadi kita arahkan kursornya ke biodata, dia akan berubah warna. Nah, sekarang kita akan simpan dalam bentuk SWF dan kita publish. Caranya, itu kita klik file, pilih publish setting, kemudian output filenya kita letakkan penyimpanannya di folder yang kita tentukan. Ini kita kasih file name-nya tugas tag winning masking dan tombol. Pastikan save as tipenya adalah SWF. Save. Kemudian pada publish, klik flash. Pastikan
sudah diklik flash. Kemudian pada outer format ini jangan diisi, hanya cukup di checklist pada publish flash. Kemudian kita klik publish. Setelah dipublish, baru kita klik OK. Sekarang kita cari di tempat penyimpanan. Nah, ini adalah tugas yang kita simpan tadi dalam bentuk flash movie, yaitu SWF. Kita lihat ekstensi filenya SWF. Kita buka. Nah, ini hasil kerja kita tadi. Menu terdapat biodata. Kita klik biodata. Akan tampil biodata. Kemudian ini biodatanya kalian isi nama lengkap, tempat tanggal lahir kalian, alamat kalian, jenis kelamin, agama. Kemudian ketika kita klik back, dia kembali ke halaman pertama. Kita klik next, dia kembali ke halaman sekolah. Kita klik back, dia kembali ke biodata. Kita klik next, dia kembali ke sekolah. Kemudian kita pergi ke menu, maka dia akan kembali ke menu. Kita klik di sini exit, maka dia akan keluar. Nah, disinilah tadi fungsi dari exit. Ketika kita jalankan di program flash, exit ini belum berfungsi. Ketika kita simpan dalam bentuk publish SWF, exit ini maka berfungsi. Jadi jangan lupa untuk men-save aplikasinya, atau jangan lupa ini untuk di-save project kerjanya. Seperti biasa, save-nya save as. Kita buat ini project tugasnya ya, masih berupa di software. Tugas ini masking. Setelah melihat dan mendengar penjelasan dari pembuatan video ini, masing-masing Anda membuat tugas seperti video ini, yaitu terdapat materi, twinning, masking, dan tombol. Kemudian disimpan dalam bentuk SWF dan dikirim ke Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda setelah menonton video pembelajaran membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning, masking, dan motion grid, serta simbol? Bukankah mudah? Setelah Ananda memahami semua materi KD3, Ananda akan membuat sebuah project, yaitu membuat sebuah biodata diri semenarik mungkin seperti contoh video yang saya buat dengan menggunakan teknik twinning, masking, motion grid, dan simbol. Pengerjaan proyek ini bisa Anda lakukan selama 1 minggu, di mana hasil proyek dikirim ke Google Classroom pada link yang sudah saya sediakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, terus semangat, raihlah prestasi dan banggakan orang tua. Terima kasih.